Nah, kita pulau itu ada 3 ya, ada Pulau Panjang, Pulau Tunda, dan juga Pulau Sangiang. Oke. Sebenarnya eh, kita banyak lah cerita gitu kan, ketika ngirim di 2019 itu, ketika mengirim logistik tiba-tiba bahan bakar habis di tengah jalan, Ya. di tengah laut gitu kan. Ah, Bukan habis bahan bakar, mogok lah gitu kan. Pernah gitu kan. Nah, kemudian ketika kita nyebrang berangkat gitu kan, ada badai juga segala macam. Nah, itu ada cerita tersendiri gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Kali ini kita undang komisioner KPU Kabupaten Serang. Telah hadir di studio mini Bagus Podcast, Kang Jainal. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Jainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Siap, kabar? senior. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Akhirnya bisa datang ke Bagus Podcast. Hatur nuhun telah mampir dan memenuhi undangan kami ya. Ya, Sobat Bagus, Kang Jainal ini adik kelas Aprol dulu, tapi beliau karirnya moncer nih di dunia penyelenggara pemilu dan sekarang semakin menghangat. Kita akan banyak ngobrol karena bagaimanapun Kabupaten Serang luar biasa jumlah penduduknya. Tahapan pemilu sudah makin menghangat karena peserta pemilu 2024 sudah mulai berdaftaran ke KPU Kabupaten Serang. Kang Jainal, tugas utamanya di divisi apa ini? Saya kebetulan di Divisi Hukum dan Pengawasan Internal. Wow, divisi hukum dan pengawasan internal. Sarjana pertanian, jadi bekerja di Divisi Hukum. Iya. Nggak perlu dipancing, sudah buka sendiri. Kang Jainal, kalau bicara soal di divisi hukum, kemarin kan peserta partai politik sudah daftar. Ada dugaan pelanggaran hukum nggak itu? Kalau sejauh ini sih tidak ada ya, karena KPU Kabupaten Serang juga sudah banyak sekali gitu kan menghimbau ke peserta pemilu ya, partai politik itu untuk mendaftarkan bakal calegnya, gitu kan. Nah, itu sesuai dengan tahapan jadwal yang ada gitu kan. Dan kami memang agak sedikit rewel gitu kan. Oke, ini menarik. Sobat Bagus, KPU kok ada divisi hukumnya ya? Bisa dijelaskan sedikit apa fungsi utamanya divisi hukum Sebenarnya dan pengawasan? fungsi utama di Divisi Hukum dan Pengawasan itu ada beberapa hal memang yang jadi concern kami. Pertama, itu berkaitan dengan kajian-kajian hukum gitu kan. Nah, kemudian juga berkaitan dengan pengarsipan dokumen-dokumen hukum. Nah, serta melakukan pengawasan di internal KPU. Karena KPU kan punya selain dari sisi administrasi punya juga badan ad hoc gitu kan. Nah, itu dalam pengawasan kita itu. Kirain hanya Bawaslu yang melakukan pengawasan. Kang Jainal, berapa kursi untuk DPRD Kabupaten Serang itu 50 kursi. Oh, enggak bertambah ya? Enggak, karena memang jumlah penduduk kita masih di bawah 3 juta. Oke, jadi masih tetap 50 kursi, berarti kalau ada 18 parpol, 18 kali 50 ya? 50. Lebih dari 1000? Kalau semuanya lengkap 50 ya 900 lah. Oh, 900? Ya. Wow, 900 orang, jadi yang dilantik cuma 50 ya? 50. 1 banding berapa ini? Tapi kita nggak mengkalkulasi itu, karena tugasnya tim pemenangan ya. Tugas penyelenggara adalah memastikan bahwa 2024 nanti berjalan lancar dan sukses. Untuk tantangan yang paling menjadi perhatian KPU nih, karena bagaimanapun pemilu 2024 berbeda dengan 2019. Ini nuansanya akan berbeda, jumlah peserta politiknya juga bertambah. Apa yang menjadi fokus di KPU? Sebenarnya kalau dari aspek aturan ya sama saja gitu kan. Nah, yang membedakan itu hanya mungkin aspek sosiologis dan nuansa politisnya mungkin yang agak sedikit berbeda, dan kita nggak bakal ngebahas itu lah ya.
Kalau dari aspek aturan ya masih sama dengan 2019 karena undang-undangnya juga tidak direvisi gitu kan, tidak dirubah gitu kan. Nah, cuman memang yang jadi cukup perhatian kita itu di berbagai hal elemen dasar gitu ya. Contoh data pemilih. Nah, kemudian ke depan mungkin kita partisipasi pemilihnya seperti apa, dan juga pengaturan kampanye nanti yang sangat berpotensi sekali itu terjadi pelanggaran. Nah, itu juga kita siapkan gitu kan, bagaimana pengaturannya agar tidak terjadi terlalu banyak pelanggaran saat kampanye kan gitu ya. Ngomongin data pemilih tadi, berapa data pemilih sementaranya? Kita ini di daftar pemilih hasil perbaikan kemarin, data pemilih kita ada 1.222.814. Oke, di atas 1 juta ya? 1 juta. Berarti ya relatif sama lah dengan 2019. Ya, hanya nambah beberapa ribu saja. Hanya nambah beberapa ribu saja. Ini yang harus kita tanyakan, Kang Jenal, kan kursi DPRD Banten bertambah. Akan ada perubahan tentu dong di daerah pemilihan, terutama di Dapil Kabupaten Serang. Ya, nah itu diatur juga di Perpu kemarin ya, Perpu terkait dengan Papua itu. Nah, di situ ada juga gitu kan untuk Dapil Banten. Nah, Dapil Banten kebetulan kebagi 2 dapil gitu kan. Dapil 3, Dapil 4 itu Serang bagian timur dan Serang bagian barat. Kebagi 2 dapil. Ini yang baru ya? Ini yang baru. Dibanding pemilu 2019 ya? Ya, ini yang baru dan kita dapat tambahan 3 kursi. Nah, sebelumnya kan 11 kursi. Nah, sekarang jadi 14 kursi. Oke, jadi kalau untuk DPRD Kabupaten Serangnya tetap 50, tapi untuk DPRD Banten Dapil Kabupaten Serangnya ada penambahan 3 kursi. Ya. Wah, akan menjadi peperangan yang menarik di Kabupaten Serang. Kang Janan, tapi ada beberapa catatan minor terkait Kabupaten Serang. Tentu yang jadi sorotan adalah KPU Kabupaten Serangnya. Pemilu 2 tahun terakhir 2014, 2019, partisipasi pemilih di Kabupaten Serang relatif tidak mencapai target 77% atau 75%. Nah, ini sudah gimana data yang sebenarnya ini? Nah, ini perlu kita klarifikasi ya. Untuk pemilu 2019 ini cenderung tinggi justru partisipasi kita. Itu di angka 80. Melebihi target. Ya, gitu kan? Tapi untuk pilpres kayaknya itu. Ya, untuk pemilu gitu kan. Nah, itu data yang kita terima ini seperti itu. Kecuali untuk di pilkada gitu kan. Nah, pilkada memang relatif rendah partisipasinya gitu kan. Nah, kalau untuk pemilu itu partisipasi kita cukup baik. Nah, mungkin ini hal ini juga karena mungkin digiring isu politik atau seperti apa gitu ya di 2019 itu. Nah, kami harapannya sih 2024 ini bisa juga naik partisipasinya, paling enggak ya bertahan di angka 80% kan gitu. Targetnya luar biasa ya, bertahan di 80%, artinya ya golputnya nggak terlalu banyak. Berarti sudah mulai rajin sosialisasi nih KPU bulan Mei. Kalau untuk bulan ini sebetulnya kalau KPU itu tugas utamanya adalah salah satunya adalah sosialisasi. Nah, jadi kan sosialisasi itu bukan hanya sekedar ngumpulin orang kita bersosialisasinya ya. Nah, tapi kita bisa bersosialisasi dengan badan ad hoc kita gitu kan yang bergaul dengan masyarakat. Kita sosialisasi di setiap aktivitas kita. Nah, ini sosialisasi non formal ini saya kira ini perlu kita lakukan hampir setiap hari gitu kan. Nah, terutama tidak ada lagi sosialisasi paling masif itu saat ketika kita melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih coklit oleh Pantarli. Karena itu sosialisasi paling efektif, paling masif, door to door dari rumah ke rumah. Luar biasa. Jadi udah kayak kampanye partai politik ya, para penyelenggara KPU. Kang Jainal, ini menarik karena sudah masuk tahapan pemilu. Apa ada rapat kesepakatan di internal KPU Kabupaten Serang? Teman-teman komisioner harus hati-hati nih foto bareng dengan partai politik di luar kantor dan yang lain-lain. Ada nggak
tekanan-tekanan seperti itu agar hati-hati? Sebetulnya bukan tekanan ya, itu tuntutan untuk kita menjaga netralitas tadi gitu kan. Saya pikir tidak jadi persoalan gitu kan. Ke setiap partai politik perlakuan kita harus adil gitu kan. Nah, kita jaga kedekatan kita secara merata dan sama ke partai politik yang ada. Mereka bukan bagian yang jauh dari kita, mereka justru adalah bagian terdekat dari kita. Jadi saya kira nggak ada persoalan apa-apa gitu ya terkait dengan bagaimana misalkan ketemu orang partai kita di jalan dan lain sebagainya gitu kan. Karena ke semua partai kita sama gitu kan. Kita dekat dengan semua partai gitu. Artinya kalau ada tawaran dari orang partai politik, Pak Jenal ngeduren yuk, gimana tuh? Nah, itu yang harus dijaga. Itu yang harus dijaga. Itu ya. Iya, termasuk juga dalam menggunakan medsos pribadi ya? Ya, dalam medsos ya kita dipantau gitu kan. Dan kita juga memang harus menjaga diri lah dari isu-isu politik. Penyelenggara pemilu KPU itu kan apa ya namanya? Istilahnya Pak, kalau di ini panitia lah, panitia yang mengadakan pemilu gitu kan. Nah, pemilu itu kan sarana konflik yang dilegalkan menurut konstitusi lah kira-kira kan gitu. Nah, jangan sampai kita ada di pusaran konflik, Pak. Ya kan gitu, itu saja. Kalau lebih substansi ke tahapan saat ini nih di penghujung Mei dalam tahapan mana ini? Sekarang besok lah ya, besok tanggal 1 Juni sampai dengan 2 Juni itu kita badan ad hoc kita PPS itu akan melaksanakan pleno DPS HP akhir. Masih gitu kan? persoalan data pemilih. Nah, kemudian tanggal 3 dan 4-nya itu di tingkat PPK atau kecamatan. Nanti di kita di KPU Kabupaten Serang itu di sekitar tanggal 20-an, 21, 22 lah gitu kan. Nah, itu kita melakukan pleno DPT. Nah ini yang harus ditanyakan ke Kang Jainal. Kabupaten Serang kan dikenal dengan banyak industrinya. Lalu bagaimana persoalan data pemilih dari para kalangan buruh ini? Nah, kita itu punya namanya kemarin sudah memetakan gitu kan wilayah-wilayah yang berpotensi orang dari luar ini jadi pemilih di kita. Gitu kan? Nah, makanya kita petakan kemungkinan akan ada 5 atau 6 TPS khusus. Gitu. Di dalam perusahaan? Yang biasa jadi langganan kita di Nikomas, gitu kan. Nah, itu di dalamnya apa di kawasannya? Di lingkungannya, biasanya dekat-dekat mes di situ. Yang tidak diakses. Ya, tergantung dari pihak perusahaan mau disiapkan di mana gitu kan TPS-nya. Nah, itu langganan kita sebetulnya tiap pemilu gitu kan di Komas itu. Nah, yang udah terdata di kita itu sekitar 1.000 lebih lah ya kira-kira. 1.000 lebih ya. Tapi kan problemnya banyak buruh kalau tadi bilang di Komas misalnya. Kan juga banyak buruh tidak KTP Banten. Berarti mereka mayoritas hanya nyoblos untuk pilpresnya. Ya, tergantung. Ini kan kita mengenal kalau di pemilu itu ada beberapa jenis pemilih. Pertama itu DPT, itu orang yang sudah terdaftar. Terus yang kedua ada yang namanya DPTB, daftar pemilih tambahan. Ini orang yang sudah memenuhi syarat tapi tidak ada di DPT. Terdaftar di DPT, tapi orangnya tidak bisa nyoblos di TPS asal. Nah, jadi misalkan orang Lampung kerja di Serang, nah dia nggak bisa nyoblos di Lampung. Nah, didaftarkanlah DPTB. Kalau dulu ada formulirnya namanya form A5 gitu kan. Ini yang pakai suket dulu? Bukan. Kalau suket itu kan pengganti KTP kan gitu. Masih ada nggak yang pakai suket nih 2024? 2024 sampai saat ini arah kebijakannya tidak mendukung ke sana. Gitu. Jadi ini tugas KPU beserta jajaran ke bawahnya ya? Tugas Dukcapil sebetulnya kalau masalah itu. Tugas kita. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah DPK. DPK itu daftar pemilih khusus. Orangnya sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tapi tidak punya tidak terdaftar di DPT misalkan. Nah, itu ada namanya daftar pemilih khusus gitu kan. Kayak orang usia 17 tahun gitu kan. Nah, dia belum punya KTP karena memang belum rekaman gitu kan. Nah, ini bisa tidak gitu kan? Bisa karena ada kartu keluarga sebagainya gitu kan. Nah, atau misalkan dia sudah punya KTP tapi belum terdata gitu kan. Nah, itu bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, untuk caleg masyarakat yang
pemilih pemula kategorinya. Misalnya dia baru berumur 18 tahun atau 17 tahunnya di Februari 2024. Bagaimana hak dia untuk bisa menggunakan hak pilih? Nah, pertama setiap orang yang dilahirkan saat ini orang itu otomatis mempunyai NIK. Oke. Kan? Nah, NIK itu ada di dalam KK, gitu kan? Oke. Nah, ketika orang itu sudah 17 tahun misalkan, tapi dia ternyata belum punya KTP, gitu kan? Nah, rujukan kita adalah dokumen yang sah dong, gitu kan? Nah, di KK itu tercatat. Tapi kita juga sedang berkomunikasi aktif, gitu kan? Kita berkolaborasi dengan Dukcapil Kabupaten Serang, usia di bawah 17 tahun yang 14 Februari nanti 17 tahun, maka Dukcapil sekarang menjemput bola ke sekolah-sekolah masyarakat. Jadi mereka melakukan perekaman, tapi KTP-nya jadinya nanti, gitu kan. Oke. Kalau dari tahapan Kang Jainal, kapan kita penetapan DPT-nya? Penetapan DPT nanti tanggal di 20 Juni ini. Oh, sebulan lagi? Ya, 21, 22 lah, gitu kan. Pertengahan bulan depan ya? Ya. Kan ini udah penghujung Mei ya. Ya. Artinya ini puncak penting dalam setiap bulan pemilu adalah di data pemilihnya. Ya, dong. betul. Kalau melihat datanya tadi lebih dari 1,2. Lalu bagaimana persiapan urusan logistiknya, Kang Jainal? Sudah ada rapat internal? Nah, logistik ini mungkin lagi dipersiapkan ya oleh KPU RI, gitu kan. Karena memang biasanya kita menyiapkan logistik itu ya ketika peserta pemilunya pasti, gitu kan. Nah, sedangkan tahapan pencalonan, nah ini akan sampai tanggal 25 November nanti. Jadi 25 November nanti itu baru ada calon tetap. Nah, setelah itulah baru kita bisa mencetak logistik, mengukur logistik dan lain sebagainya. Oke, berarti sudah kita garis bawahi tadi DPT bulan Juni, DCT daftar calon tetap November ya. Kenapa Saprol tanyakan soal logistik? Karena kita tahu Kabupaten Serang secara geografis ada yang harus nyebrang pulau kan? Ada pulau gitu. Iya. Ini ada cerita-cerita nggak? Karena kan banyak ceritanya. Nah, gimana untuk TPS-TPS yang sulit untuk dijangkau dengan jalur darat misalnya? Ya. Nah, kita pulau itu ada 3 ya, ada Pulau Panjang, Pulau Tunda, dan juga Pulau Sangiang. Sebenarnya kita banyak lah cerita gitu kan, ketika ngirim di 2019 itu, ketika mengirim logistik tiba-tiba bahan bakar habis di tengah jalan, di tengah laut gitu kan. Bukan habis bahan bakar, mogok lah gitu kan, pernah gitu kan. Nah, kemudian ketika kita nyebrang berangkat gitu kan, ada badai juga segala macam. Nah, itu ada cerita tersendiri gitu kan. Nah, bahkan di kita juga selain yang nyebrang pulau, ada juga gitu kan daerah terpencil gitu kan, kayak di daerah Mancak itu ada Cikedung gitu kan. Kalau di Padarincang ada Kadu Kempong gitu kan. Aksesnya luar biasa, Bu. Aksesnya luar biasa. Kesana itu tidak bisa ditempuh pakai mobil biasa atau kendaraan biasa. Off-road. Harus agak sedikit off-road gitu kan. Sinyal gimana, Kang? Kalau sinyal cenderung aman, tapi masih ada beberapa wilayah yang blind spot. Oh, di Kabupaten Serang masih ada ya? Masih ada. Sama ternyata kayak di Kampung Saprol di Kabupaten Lebak. Di 2 pertanyaan terakhir, Kang Jainal. Kalau begitu luar biasa kerja KPU, tapi kelihatannya Kang Jainal menikmati ini. Kapan habis periode untuk Kang Jainal? Kebetulan periode kami di Kabupaten Serang ini habis di tanggal 18 Desember 2023. Oke, hanya hitungan bulan ya? Iya, 1,5 bulan sebelum pencoblosan lah kira-kira ya. Gokil, ini yang menarik. Masih sesemangat ini ya, padahal tidak sampai ke 14 Februari 2024. Ya, karena memang dunia penyelenggara pemilu itu menarik dan banyak hal-hal yang unik gitu kan. Banyak hal-hal yang unik, banyak hal-hal yang seru gitu kan. Dan kebersamaannya luar biasa gitu kan. Kita di KPU
itu ya udah seperti keluarga sendiri gitu kan, dengan PPK dengan PPS ya kita guyup saja gitu kan. Tidak ada atasan, tidak ada bawahan, kita keluarga lah kira-kira gitu. Oke, ini menarik Kang Jenderal karena KPU Provinsi Bantennya sudah habis duluan ya periodenya, tepat di 24 Mei lalu sudah berganti pengurus-pengurus yang baru. Lalu kalau kemudian wah kita kerja nggak sampai ke 14 Februari, ada obrolan nggak di internal para komisioner KPU Kabupaten Serang? Gimana kalau bukan kita lagi yang melanjutkan kerja-kerja seperti ini? Kita pada dasarnya yakin saja gitu kan, penyelenggara pemilu itu sudah ada rule-nya, sudah ada arahnya, aturannya sudah jelas, ya tinggal dilaksanakan saja. Siapapun yang jadi komisioner misalnya di KPU Kabupaten Serang, saya kan bisa menjalankan tugasnya dengan baik gitu kan. Artinya itu nggak menjadi pikiran ya, tetap fokus pada tugas yang sekarang diemban. Baik, di pertanyaan pamungkas, ada juga hantu kalau bahasa kaminya yang menjadi kutukan atau ketakutan bagi para komisioner, bagi penyelenggara KPU adalah ketika divonis oleh DKPP. Beberapa KPU kabupaten kota yang lain ada yang mendapat rapot merah tuh dari DKPP. Untuk di KPU Kabupaten Serang gimana, Mas? Sejauh ini kita belum pernah dilaporkan kemana-mana ya. Gokil, ya. Ya mungkin itu prestasi kami, tapi ya saya bukan bicara ini prestasi lah. Kita berarti menjalankan segala sesuatunya itu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada gitu kan. Ya kita yang penting nggak macem-macem, saya kira aman lah kan gitu. Meskipun pas pemilu 2019 harus bolak-balik ke Bawaslu provinsi ya. Karena kalau nggak salah di Kabupaten Serang sempat ada kasus money politik. Oh ya, saat itu sebetulnya di awal saya masuk itu kan prosesnya itu periode yang sebelumnya? Iya, periode sebelumnya gitu kan. Nah kemudian selanjutnya saya diperiksa juga sama Bawaslu provinsi. Jadi sudah punya pengalaman ya? Sudah punya pengalaman. Nah ini di akhir, apa yang paling dikhawatirkan sebagai penyelenggara KPU? Soal money politika, soal netralitas penyelenggara, netralitas ASN, atau justru soal peserta itu sendiri. Kadang partai politiknya juga meskipun Bawaslu, KPU sudah melakukan pengawasan secara ketat, tetap aja ada kecurangan. Apa yang menjadi paling catatan KPU Kabupaten Serang? Kalau yang jadi catatan kita ini dari penyelenggaraan yang pernah kita laksanakan dan saat ini tentunya, pertama kita di Kabupaten Serang itu ya sebetulnya unik gitu kan. Uniknya pertama lingkungan pegawai dan lain sebagainya gitu kan, di lingkungan pemerintahan. Nah ini mereka itu cukup solid dan juga mereka kelihatan lah kebersamaan dan segala macam gitu kan. Nah kalau melihat sisi itu gitu kan, nah mungkin juga gitu kan kita nggak tahu lah ya kondisi ASN seperti apa. Tapi sejauh ini belum pernah ada kasus terkait dengan ASN yang berkampanye atau apa gitu kan. Nah kemudian terkait dengan money politik yang pernah terjadi. Nah ini di setiap pemilu saya kira dimanapun selalu ada gitu kan. Nah ini penyakitnya gitu kan. Nah 2019 sempat ada yang tertangkap. Di pilkada gubernur juga sempat ada. Di pilkada bupati ya ada. Nah saya kira ini mungkin ya budaya buruk yang memang harus kita rubah, yang harus kita rubah arahnya gitu kan, jangan sampai terjadi gitu kan. Sebetulnya mudah-mudahan aja sih Bang Saprol terkait masalah-masalah seperti itu. Money politik itu kan sebenarnya pesertanya pelakunya sudah jelas gitu kan. Udah jelas pasti peserta pemilu gitu kan. Iya kan? Nah, tinggal bagaimana kita menegakkan hukum-hukum pemilunya kan gitu ya. Kerjasama dengan Bawaslu kerjasama dengan Bawaslunya seperti apa, pengawasan di Bawaslunya seperti apa gitu kan. Nah, jadi saya kira ya dari pemilu ke pemilu juga kalau catatan untuk ini selalu ada gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk terkait dengan netralitas ASN misalkan saya sejauh ini sih belum
belum pernah dengar di Kabupaten Serang gitu kan. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan netralitas penyelenggaranya, netralitas penyelenggara. PPK, PPS. Sejauh ini belum pernah ada kasus gitu kan yang melibatkan penyelenggara kita gitu kan. Nah, tapi kemarin saat rekrutmen gitu kan kita sempat evaluasi beberapa penyelenggara kita di tingkat ad hoc gitu kan, terutama di PPS. Dan setelah ada tanggapan karena ada tanggapan masyarakat ya, kita buka seluas-luasnya ke masyarakat, ternyata ada tanggapan terkait dengan beberapa yang dicurigai adalah kader partai dan kita klarifikasi, kita kita investigasi dan ternyata betul, ya sudah putus. Oh, langsung berikan sikap tegas ya? Iya. Oke, mantap. Saya masih banyak yang ingin kita tanyakan karena kalau bicara soal KPU Kabupaten Serang ini menarik. Kabupaten Serang luar biasa, banyak sekali, tapi durasi kita juga terbatas. Kang Jainal, salam buat teman-teman di KPU Kabupaten Serang. Siap Bang. Nanti kita undang lagi. Baik Sobat Bagus, tadi sudah kita dapat benang merahnya bahwa paling tidak KPU Kabupaten Serang sudah siap menyelenggarakan dan tentu saja kolaborasi dengan Bawaslu Kabupaten Serang dengan pemerintah Kabupaten Serang untuk menyukseskan pemilu 2024. Kita akan undang lagi para penyelenggara pemilu baik tingkat kabupaten kota maupun provinsi di Bagus Podcast berikutnya. Terima kasih Kang Jainal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.